Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Maka mereka yang paling utama untuk kita berkata yang baik, berkata yang lembut, dan seterusnya. Baik, itu adalah pendahuluan dari bahwa perkara akhlak adalah perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. Termasuk akhlak yang mulia adalah tidak meremehkan, merendahkan, menghina, mencaci, melaknat, berkata kasar terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ingat, hati-hati para ikhwah, para ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir di generasi sahabat. Bahkan beliau mengatakan, jika ada orang yang lebih paham dariku tentang tafsir dan aku bisa mendatanginya dengan naiki onta, aku akan datangi dia. Menunjukkan bahwa ayo belajar tafsir kepada beliau. Menunjukkan bahwa beliau ingin meletakkan kedudukan beliau agar orang faham bahwa apa yang beliau sampaikan ini bukan sembarangan. Wahai orang yang beriman, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu." Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, far'i biha sam'ak, maka letakkan pendengaranmu baik-baik. Fa inna fiha amrun amarakallahu bih aw nahyun nahakallahu an. Karena setiap ada ayat yang di dalamnya, wahai orang-orang yang beriman, pasti ada perintah yang Allah perintahkan manusia untuk mengerjakannya, atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang manusia untuk mengerjakannya. Seperti ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaum, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, dan Imam Ibnu Katsir ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, as-sukhriyah bin nas, melakukan sukhriyah terhadap manusia artinya adalah ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, menghina dan merendahkan. Jadi sukhriyah itu dua hal, merendahkan kemudian menghinanya. Ya, ini dilarang dalam agama Islam. Ihtiqaruhum wastisgharuhum, menghina dan merendahkannya. Jadi dua hal. Tidak boleh melakukan sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Menghina dan merendahkan. Dan timbul sikap menghina merendahkan dari mana? Dari kesombongan. Itu pasti. Ya. Timbul sikap menghina dan merendahkan dari kesombongan. Itu pasti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi timbul sikap menghina plus merendahkan, itu adalah timbul dari sikap sombong. Ya. Agar tidak sombong bagaimana? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, asa an yakunu khairan minhum. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Lebih baik di sini dari dua sisi. Lebih baiknya di sisi Allah atau lebih baiknya di sisi manusia yang kita tidak tahu. Lebih baik di sisi Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian di sisi manusia, mungkin karena seseorang tidak mengetahui orang lain itu adalah lebih mulia, amalnya lebih banyak, ya, terutama amalan-amalan rahasia, kita tidak tahu. Bahkan para ikhwah, kepada orang bermaksiat saja kita tidak boleh melakukan sukhriyah. Ada orang bermaksiat, pinjol, judol, berzina, ataupun pinjol untuk judol, gitu ya. Kemudian berzina, minum khamar, kemudian melakukan maksiat-maksiat, itu tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan. Yang boleh adalah dinahi mungkar, dinasehati, tapi bukan merendahkan. Ya, bermaksiat saja tidak boleh dihina. Bahkan para ulama di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, man ayyara ahadan bima'siyah ubtuliyallahu bihi. Siapa yang menghina seseorang dengan sebuah maksiat yang dikerjakan oleh orang tersebut, Allah akan menguji dia dengan maksiat tersebut. Ini hati-hati. Tidak boleh kita menghina, apalagi walaupun itu dia sedang bermaksiat. Walaupun sedang bermaksiat. Yang harus dilakukan adalah melakukan nahi mungkar. Nah, ini arti la yaskhar qaum min qaum. Jangan mengolok-olok, melakukan sukhriyah. Sukhriyah tadi ada dua, menghina dan merendahkan. Menghina dan merendahkan. Agar tidak menghina, bagaimana? Mungkin dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang menghina tersebut. Dan ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang selanjutnya, wala talmizu anfusakum. Talmizu di sini diterjemahkan, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Para ulama mengatakan, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang humazah, lumazah. Humazah itu dengan jadi para ulama mengatakan humazah adalah dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Lumazah dengan perbuatan. Sama, menghina juga, mengolok-olok juga. Tapi yang satu dengan ucapan, yang satu dengan perbuatan. Misalkan orangnya pendek, begini. Misalkan orangnya besar, begini. Misalkan orangnya rendahan, beginikan. Ini namanya lumazah dan humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wail bagi siapa yang humazah dan humazah. Humazah yaitu dengan ucapan, lumazah dengan perbuatan. Ya. Humazah dengan ucapan. Tidak boleh merendahkan orang dengan ucapan. Lumazah dengan perbuatan. Kemudian penulis Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis riwayat Muslim, bihasabi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang dianggap sebagai berbuat dosa jika dia menghina seorang muslim. Menghina seorang muslim. Kemudian dalil yang selanjutnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam kalbunya terdapat sebiji zarrah dari kesombongan. Zarrah itu ada yang mengatakan semut kecil, hitam. Ada yang mengatakan atom, yaitu barang yang paling kecil di atas muka bumi ini, makhluk hidup. Ada yang mengatakan haba. Haba itu adalah debu-debu yang berterbangan. Kalau kita buka jendela, masuk sinar matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan. Itulah zarrah. Sebesar itu di dalam kalbu kita, maka kesombongan, maka tidak masuk ke dalam surga. Artinya diancam tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Lalu seorang muslim bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Boleh tidak? Sesungguhnya wahai Rasulullah, kalau ada orang berpakaian yang bagus, bersendal yang bagus, apakah itu dianggap sebagai sebuah kesombongan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah menyukai kebagusan. Allah itu maha bagus dan menyukai kebagusan. Artinya tidak mengapa orang berpakaian bagus, kemudian berpenampilan yang baik, asalkan dengan dua syarat. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Itu syarat berpakaian yang bagus. Itu syarat bermotor yang baik, yang bagus. Tidak mendatangkan kesombongan dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian beliau menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu kesombongan. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain dan ini bentuk daripada kesombongan, yaitu memvonis orang, si fulan masuk neraka, si fulan tidak diampuni oleh Allah. Ini kesombongan paling besar. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memvonis seseorang dengan surga atau neraka, ya, atau tidak diampuni oleh Allah. Tidak boleh. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan." Seorang berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan." Maka Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Siapa yang berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni dosa si fulan sebagaimana engkau mengatakannya, maka aku ampuni dosa si fulan, sedangkan engkau yang mengatakannya tidak aku ampuni. Nah, ini hati-hati memvonis seseorang, ya, tidak masuk ke dalam surga, memvonis seseorang tidak diampuni, memvonis seseorang pasti sengsara. Ini nggak boleh. Itu termasuk daripada penghinaan. Terakhir para ikhwah, di zaman kita, terutama di negeri kita ini, sekarang darurat berkata yang baik. Ya. Karena seseorang tidak dianggap berkata kotor kalau seandainya dia berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Padahal Islam tidak memperbolehkan untuk berkata kasar, kotor, suka melaknat, mencaci atau berkata keji. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka ta'an. Ta'an itu mencaci. La'an melaknat, mendoakan keburukan. Walal fahish berkata keji, kotor, porno. Al-badhi kasar. 4 hal itu. Mencaci, melaknat, berkata kasar, keji, berkata kotor. Ya, berkata keji, berkata kasar. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Ya, tidak diperbolehkan. Dan saya dapati beberapa anak-anak, karena saya punya santri ya, ada sekitar 270. Saya dapati anak-anak itu di pesantren mereka tidak pernah diajari dan tidak pernah mendengar kata-kata yang kasar. Dari mana mereka belajar? Dari orang-orang yang mereka tonton di media sosial. Terutama saat bermain game online. Orang yang bermain game kemudian berkata kasar. Nah, itu adalah sumber dari mereka berkata kasar. Ya. Lihat saja. Kalau anak-anak suka menonton yang seperti itu, berkata kasar dia. Karena semuanya berkata kasar. Minimal kata-kata hewan dan turunannya. Ya, hewan dan turunannya. Itu sumber. Ketika kita selidiki ternyata di situ mereka belajar berkata kasar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yuhibbul fuhsh wat tafahush." Allah tidak menyukai perkataan yang fuhsh. Fuhsh itu artinya perkataan keji, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan kemaluan. Wat tafahush,
dan bersengaja berkata-kata itu atau menjadi kebiasaan berkata-kata itu, ya tidak diperbolehkan. Maka kita sebagai terutama bapak-bapak kepala keluarga sangat bertanggung jawab di hadapan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya adalah tanggung jawab kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Alhamdulillah selesai. Ada waktu untuk bertanya jawab, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Silakan bertanya. Mungkin saya dulu boleh Ustaz ya. Ya. Ustaz, ini memang fenomena di masyarakat kita itu Ustaz. Mohon maaf, di beberapa daerah itu punya ciri khas tersendiri gitu Ustaz. Bahasa-bahasa gaul gitu ya. Dan kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia, ini bahasa daerah, kalau diartikan Indonesia kasar gitu. Tapi bagi mereka gitu ya, karena sudah terbiasa adatnya gitu Ustaz, itu berlaku gitu, dianggap sesuatu yang wajar. Nah gimana kita mensikapinya Ustaz? Tetap tidak diperbolehkan, ya, tetap tidak diperbolehkan. Sesuatu, makanya kita tidak boleh menormalisasi keburukan. Karena akan menjadi kebiasaan. Tidak boleh. Seperti misalkan fenomena anak-anak laki-laki bertulang lunak. Suka anak-anak laki-laki gemulai. Ini tidak boleh dinormalisasi. Karena lama-lama dianggap biasa. Bahkan dianggap sebagai bibit unggul. Sama itu kasusnya ketika perkataan-perkataan yang keji, kasar, kotor dianggap biasa, tidak ada yang melakukan nahi mungkar, maka akhirnya menjadi kebiasaan dan dia tetap kembali kepada hukum asal. Dan begitulah ahlul kitab dilaknat oleh Allah gara-gara tidak ada yang menegakkan nahi mungkar. Akhirnya dianggap biasa. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir dari ahlul kitab melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihi salam. Mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Dan mereka ketika melakukan maksiat tidak ada yang mengingkari satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan, misalkan kata goblok itu di tengah orang suatu kaum tertentu adalah sebuah ucapan yang biasa. Kemudian kita normalisasi. Tidak ada alasan seperti itu. Karena asal hukumnya kata itu adalah buruk. Tidak boleh digunakan untuk mencaci, menghina, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Ya. Jadi itu bukan alasan bahwa ini adalah kebiasaan di daerah setempat. Ya, perkataan misalkan perkataan hewan, perkataan keji berkaitan dengan kotor, ya, dianggap biasa oleh masyarakat setempat, tidak menjadikan itu keburukannya menjadi hilang. Tetap saja dia adalah perkataan yang mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz ilmunya. Ana bertanya, dikatakan kalau kan kita tidak boleh sombong ya Ustaz ya. Nah, namun kalau melihat kemungkaran atau melihat orang tuh terbetik di hati kita kesombongan Ustaz. Kayak orang gini atau kita merasa ujub. Nah, itu apakah kalau itu masih terbetik di hati, apakah itu sudah termasuk dosa Ustaz? Dan bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Iya. Ada hadis Rasulullah SAW, innallaha tajawaza li ummati ma lam tatakallam atau ta'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku selama dia belum berbicara dan selama dia belum melakukan. Masih dimaafkan kalau masih dalam qalbu. Akan tetapi, para ikhwah, hatta qalbu pun semestinya harus dijaga.
Jangan sampai ada kesombongan. Lalu yang paling baik kita menghadapi orang yang bermaksiat bagaimana? Mendoakan. Sebagaimana dan menasihati sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum kalau sekarang kan zamannya teknologi ya. Dan ini juga teknologi ini seperti pedang bermata dua. Kadang membuat kita meremehkan ilmu. Saya mendapati beberapa studi kasus bahwa ilmu semakin mudah didapat, maka orang semakin sedikit meremehkan ilmu tersebut. Seperti di zaman sekarang, sedikit orang atau bisa dikatakan sebagian, bahkan mungkin sebagian besar orang meremehkan para ahli agama. Ahli agama, saya berbicara ahli agama yang memang dia benar-benar ahli agama. Dari mulai kecil dia diproyeksi menjadi ahli agama, sampai besar dia menjadi ahli agama. Sekarang orang sedikit menghormatinya. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam ahli agama tersebut dia sudah bisa cari di internet. Ya, akses AI, ChatGPT, segala macam. Ya, maka semakin sedikit orang menghormati ilmu tersebut. Karena Ustaz ini ceramah, saya tahu nih sumbernya dari sini, sumbernya dari sini. Padahal tidak semua akses informasi yang kita dapati dari internet itu bisa kita dapati sama dengan orang yang duduk bersimpul dengan guru langsung. Sangat jauh berbeda. Ya. Nah, maksud saya adalah coba antum baca surat Ghafir. Ya. Di situ terdapat surat Ghafir itu ayat yang ketiga. Di situ terdapat cerita menarik. Bagaimana kita berhadapan dengan seorang yang ahli maksiat. Diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati seorang yang suka minum khamar. Nah, kemudian suatu saat orang ini bertaubat. Lalu suatu saat tidak didapati lagi oleh Umar bin Khattab. Ternyata orang ini masih minum khamar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menulis surat kepada orang tersebut. Ya, kepada orang tersebut. Dan suratnya itu adalah Ghafiriz dzam wa qabilit taub syadidil iqab. Ingatlah Allah yang Maha Pengampun dosa, Maha Penerima taubat, tetapi juga Maha Pedih siksanya. Maka orang ini ketika disurati oleh Umar bin Khattab dan diingatkan tentang surat Ghafir ayat 3, beliau langsung bertobat kepada Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikianlah kalian berbuat kepada pelaku-pelaku maksiat. La takun a'wanan li syaitan. Jangan kalian menjadi kawan bagi syaitan. Orang yang bermaksiat malah dihina, direndahkan. Jangan menjadi kawan bagi syaitan. Orang yang mau bertobat, bagaimana dia bisa mau bertobat kalau seandainya dia dihina? Maka doakan dia, nasihati dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, antum bisa cek di internet tafsir dari surat Ghafir ayat 3 di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. I'mal wala tai'as. Bersungguh-sungguhlah untuk bertobat, jangan engkau berputus asa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, begitulah kalian ud'ullah li akhikum an yuqbila biqalbih wa an yatuba Allahu alaih. Berdoa kalian untuk saudara kalian agar dia menghadap hatinya kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka solusi agar kita tidak menyombongkan diri saat melihat orang bermaksiat, tidak sholat, main judol, main pinjol, minum khamar, berzina, maka solusinya lah doakan orang tersebut. Semoga Allah memberikan taubat, semoga Allah mengampuni dosanya dan seterusnya. Saya jadi ingat kisah Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Nirja hafizahullah ketika menemani Syekh Abdul Razak kalau tidak salah ke sebuah pasar di kota Jakarta.
Kemudian otomatis penjaga-jaga pasar itu kan para perempuan, mereka pakaiannya kadang-kadang sependek. Tapi ketika azan zuhur mereka sholat, mereka pakai jilbab. Apa kata Syekh? Semoga Allah mengampuni dosa mereka dengan sholat mereka. Lihat, tidak dihina, buka jilbabnya, buka auratnya, tidak dihina. Tapi bukan berarti kita membenarkan. Bukan berarti kita membenarkan. Bukan berarti pemahamannya yang penting sholat, nggak berjilbab nggak apa-apa. Ini salah. Wallahu a'lam. Jadi begitu caranya mendoakan orang yang bermaksiat tersebut agar bertaubat pada Allah. Nah, ada lagi? Atau cukup? Waktunya sudah? Baik. Demikian apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan sesuatu yang baik dimulai dari diri sendiri kemudian keluarga. Maka silahkan kita membuat tantangan untuk diri kita sendiri agar menjauhi kata-kata yang kasar, kotor, keji, lalu turunkan itu kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Sebelum kita berpikir terhadap orang lain, sebelum kita terlalu tinggi menilai orang lain, lihat dulu kita sendiri, kemudian istri kita, anak-anak kita, apakah sudah berkata yang baik, berkata yang jauh dari kata mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang diri kita. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.